Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita jumpa dalam suara pastoral. Doa dan harapan saya kita tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat. Saudara, suara pastoral pagi hari ini akan berbicara jemaat Smyrna. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10 bagian B yang berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Saudara, kota Smyrna dekat Turki di utara kota Efesus adalah kota yang indah, kota perdagangan yang sangat kaya dan maju di zamannya. Di kota itu banyak dibangun kuil-kuil megah untuk penyembahan kepada sang kaisar. Kuil-kuil tersebut adalah lambang kemajuan dan perkembangan kota Smyrna yang juga merupakan kota pelabuhan yang sangat strategis. Sebagai kota perdagangan yang maju, Smyrna sangat terkenal sebagai pengekspor minyak wangi. Nama Smyrna berasal dari kata mur, yaitu bahan pembuat minyak wangi. Sedangkan kata mur sendiri berarti pahit rasanya. Ini sangat cocok dengan keadaan jemaat Smyrna yang kala itu mengalami hal-hal pahit karena penderitaan yang mereka alami. Suatu kondisi yang berbanding terbalik dengan keadaan kota yang kaya dan berkelimpahan. Saudara, jemaat Smyrna dalam keadaan sangat memprihatinkan karena mereka hidup di dalam kekurangan. Bukan karena mereka malas bekerja, saudara, tetapi karena mendapat tekanan dari pemerintah setempat sebab mereka tidak mau menyembah kepada kaisar. Meski berada dalam situasi yang sangat sulit karena kehilangan akses ekonomi, mereka tetap setia kepada Tuhan. Kasihnya tidak berubah sedikit pun. Tuhan berkata, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Dalam ayat 9, saudara. Secara materi mereka melarat namun kaya dalam iman. Kondisi ini jauh berbeda dari jemaat Laodikia yang secara materi kaya namun secara rohani melarat, malang dan miskin dalam Wahyu 3 ayat 17. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki umatnya hidup dalam kemiskinan, karena rancangannya adalah kehidupan yang berkelimpahan. Namun jika Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, berarti ada maksud dan rencana yang indah di balik semuanya itu. Baik dalam kelimpahan atau kekurangan, kaya atau miskin, biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir. Jemaat Smyrna menderita karena tidak kompromi dengan dosa, tidak mau menyembah berhala. Secara fisik miskin, tetapi mereka kaya rohani, kaya di mata Tuhan. Suatu kekayaan yang bersifat kekal, di mana dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-20 berkata, "Ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menguatkan iman kita untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Haleluya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.